Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kitruwardani dengan NPM 5019029, kelas 4E, Prodi PGSD, STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan pengembangan diri, ekstrakurikuler, dan pendidikan karakter. Pengembangan diri adalah merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Pengembangan diri menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan dengan mengacu pada kurikulum yang telah dirumuskan di pusat lembaga tersebut. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengembangan diri lebih banyak menggunakan waktu di luar jam pelajaran formal. Berikut definisi dan pengertian pengembangan diri dari beberapa sumber buku. Menurut Marmawi 2009, pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Menurut Tarmuji tahun 1998, pengembangan diri adalah mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa kepercayaan diri, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan, dan menjalani hubungan yang baik dengan sesamanya. Menurut Panani 2003, pengembangan diri adalah pengembangan segala potensi yang ada pada diri sendiri dalam usaha meningkatkan potensi berpikir dan berprakarsa, serta meningkatkan kapasitas intelektual yang diperoleh dengan jalan melakukan berbagai aktivitas. B. Tujuan dan fungsi pengembangan. Tujuan umum. Pengembangan diri secara umum bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengapresiasikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik dan pembelajaran, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah atau madrasah. B. Tujuan khusus. Pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, potensi maupun kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan, keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan juga kemandirian. Fungsinya, dilaksanakan kegiatan pengembangan diri adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam mengasah kemampuan serta potensinya yang merujuk pada minat, bakat, serta kemampuan sikap peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. C. Bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri juga meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram. Kegiatan terprogram terdiri atas ada dua komponen, yaitu pelayanan konseling dan ekstrakurikuler. Sedangkan dalam kegiatan tidak terprogram dilaksanakan secara langsung oleh pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah atau madrasah yang diikuti oleh semua peserta didik yang meliputi kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan kegiatan keteladanan. B. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Apa pengertian? Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum yang dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta yang lebih luas dan di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Fungsi 1. Fungsi pengembangan, 2. Fungsi sosial, 3. Fungsi rekreatif, 4. Fungsi persiapan karir. C. Tujuan. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor peserta didik. Kedua, kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. D. Prinsip, yaitu yang pertama bersifat individual, bersifat pilihan, keterlibatan aktif, menyenangkan, mengembangkan etos kerja. Keenam,
Kemanfaatan sosial. Jenis. Yang pertama, Krida meliputi kepramukaan, latihan dasar, kepemimpinan siswa atau LDKS, palang merah remaja atau paskibraka dan lain-lainnya. Karya ilmiah, paskibraka dan lain-lainnya. Kedua, karya ilmiah yaitu KIR atau kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian dan lainnya. 3. Latihan atau olahraga bakat prestasi meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan dan lainnya. C. Pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler yang kegiatan pendidikan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditunjukkan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat dan kemampuan di berbagai bidang di luar bidang akademik. Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak kemungkinan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan akademik menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di dalam alam terbuka. Kemudian yang terakhir, pendidikan karakter sebagai kebangsaan. Pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau habituation sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadian baik sebagai warga negara maupun individu. Kegiatan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila yang meliputi 1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikir baik, dan berperilaku. 2. Membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. 3. Mengembangkan potensi warga negara agar setiap warga negara memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya, serta mencintai umat manusia. Pendidikan karakter bukanlah sebuah proses penghafal materi soal ujian saja, tetapi justru memerlukan kebiasaan. Kebiasaan untuk berbuat baik, berlaku jujur, kesatriaan, malu berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan lingkungan kotor. Kegiatan karakter Indonesia saat ini sangatlah berkurang yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Warga Indonesia tersebut hanya mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Kemudian pembentukan karakter tidak cukup dari lingkungan sekolah saja, melainkan perlu juga kesadaran dari dalam diri sendiri. Maka dari itu pendidikan karakter harus diajarkan kepada anak sejak mereka masih kecil. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.